Singkat cerita, ketika kembali ke markas, Sadak memberitahu bahwa ada penduduk sekitar yang melihat Alia dan Alia adalah anak mereka. Bahkan, hal itu diperkuat dengan surat yang berisikan alamat tentang keluarga Alia untuk kemudian Sulaiman pun memutuskan untuk pergi menemui mereka sendirian. Sebelum pergi, Sulaiman berpamitan kepada Alia dan memberikan Alia sebuah pesan agar Alia tetap di markas dan jangan keluar saat Sulaiman belum balik. Lalu tiba saatnya Sulaiman datang ke alamat sesuai apa yang ada di kertas yang diberikan oleh Sadak. Yang dimana ketika Sulaiman tepat berada di depan pintu rumah saat Sulaiman mengetuk pintu tersebut, tiba-tiba 안녕하세요. Nah, setelah itu Ali diberitahu oleh temannya tentang Sulaiman yang pergi, di mana Ali langsung menemui Sadak dan langsung memarahi Sadak. Untuk kemudian Sadak yang merasa bersalah, ia pun langsung mengambil motornya dan pergi bersama Ali secepatnya. Sedangkan di tempat lain Sulaiman disiksa oleh para tentara Korea Utara yang sedang menyandaranya. Untuk kemudian Ali dan Sadak muncul dan langsung menakuti para tentara Korea Utara serta mengintimidasi mereka, hingga hasil dari intimidasi Ali berhasil membuat mereka ketakutan. Untuk kemudian mereka pun melepaskan Sulaiman, hingga Ali, Sadak dan Sulaiman pun memanfaatkan momentum tersebut untuk kabur dari tempat itu dan mengamankan diri ke arah markas, dan mereka pun selamat tentunya. Niye yapıyorsun böyle kafana göre işler ya? Ne bileyim oğlum. Kızın ailesi sandım. Ya gerçekten ailesi çıksaydı? Bas abi bas! Bas! Singkat cerita, menjelang beberapa hari Sulaiman beserta timnya menonton konser yang dibuat untuk menghibur para tentara, yang dimana Ali tak mau ikut dengan mereka karena ia ditugaskan untuk berjaga di markas. Dan sedikit info penyanyi yang dihadirkan di acara tersebut, si penyanyi wanita tersebut adalah si penyanyi yang sangat diidolakan oleh Ali dari dulu, dimana karena Ali tak bisa menonton, Ali pun hanya meminta mereka untuk mendapatkan sebuah tanda tangan dari wanita tersebut, dimana Alia yang akan naik ke atas panggung dan mendapatkan tanda tangan wanita itu serta sebuah ciuman dengan lipstik Wardah untuk Ali. Dimana secara bersamaan di tempat lain Ali yang sedang berjaga di markas dan ia yang sedang melihat foto wanita yang sedang konser tentunya, Ali pun langsung tertembak saat itu juga. Baby. Yardım edin! Komutanım! Dengan meninggalnya Ali tentunya menjadi pukulan berat batin Sulaiman, dimana di tengah sedihnya Alia terus berada di dekat Sulaiman untuk menemani Sulaiman hingga tiba di mana bulan Juni 1951 tiba saatnya tentara Turki akan balik ke negara mereka. Sebelum balik, mereka semua berkumpul untuk kemudian Sulaiman dengan jujur mengatakan bahwa ia belum pulang dan masih tetap di Korea Selatan dengan alasan ingin menjaga Alia. Sizin adınıza sevindim. Ben gönüllü kalacağım. Belki bir dönem sonra dönerim komutanım. Biraz erken bir karar olmamış mı Süleyman? Kemudian dengan tidak pulangnya Sulaiman tentunya membuat orang tuanya marah dikarenakan Sulaiman telah berjanji bahwa ia akan menikah setelah pulang dari Korea Selatan. Yang dimana karena marah kepada Sulaiman, Naura tak mengirim surat untuk Sulaiman dan ditambah lagi di radio menyetel lagu galau sehingga Naura serta orang tua Sulaiman pun sedih, dan bahkan Sulaiman pun merasa sedih karena merasa kangen terhadap orang kesayangannya yang berada di Turki tentunya. 그래도요, 봐봐. Ev mi? Benim de evim var. Gidecek misin? Sensiz gitmem. Lalu bukan hanya orang tua Sulaiman yang marah akan tindakan Sulaiman, namun Kapten Lee juga marah kepada Sulaiman dikarenakan tindakan yang Sulaiman ambil. Yang dimana sebagai seorang tentara atau prajurit tentunya perintah dari atasan adalah perintah mutlak yang tak bisa dihindari. Walaupun alasan Sulaiman cukup manusiawi, di mana ia tak bisa meninggalkan Alia karena Alia menganggap Sulaiman adalah ayahnya. Yazık değil mi o söz verdiğin insanlara? Aileye yazık değil mi? Alıştı babam diyor. Bensiz yapamaz artık. İzin versinler onu da götüreyim. O zaman dönerim. Yeter! Bu konuşma bitmiştir. Dan ketika Sulaiman sedang bermain dengan Alia, salah satu prajurit memanggilnya karena Kapten Lee ingin bertemu dengan Sulaiman, yang dimana saat masuk ke ruangan Kapten, di sana Kapten bilang bahwa di hari Jumat Sulaiman akan dipulangkan ke negaranya. Dan karena Sulaiman masih terus memikirkan tentang Alia, maka ada sebuah sekolah yang bernama Sekolah Ankara yang siap mengasuh Alia di sana serta mengayomi Alia tentunya.
Untuk kemudian Sulaiman pun minta kepada atasannya untuk melihat tempat sekolah angkara dan ditemani oleh temannya yang berdiri di samping Sulaiman. Olayla. Ayla için bir şeyler getirmiş. Yiyecek seni vermeni rica ediyorum. Altında bulunan aile gibi ne kadar çocuk varsa Bayan Jim'in Singkat cerita, ketika tiba di depan sekolah angkara, Sulaiman memberikan sebuah pesan kepada Alia karena Alia tak mau meninggalkan Sulaiman. Yang dimana setelah berhasil meyakinkan Alia, Sulaiman pun ikut masuk ke dalam untuk menemani Alia tentunya, yang mana Sulaiman nampak senang dan sedih ketika melihat Alia berlari mendekati kelas yang sedang bernyanyi. Lalu Sulaiman pun bilang bahwa ia menyukai lagu tersebut. Untuk kemudian Alia pun langsung masuk dan mencoba menyesuaikan dirinya dengan lagu tersebut karena alasannya adalah Sulaiman suka dengan lagu tersebut. Dan saat Alia sedang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lagu tersebut dan bernyanyi, nampak wajah sedih terlihat di wajah Sulaiman, di mana ia mau senang juga salah, sedih juga salah, dikarenakan inilah hari terakhir ia melihat wajah anak angkatnya yaitu Alia. Untuk kemudian dengan berat hati Sulaiman pun meninggalkan sekolah angkara. Namun belum juga jauh dari lokasi sekolah, Alia malah menyusul Sulaiman dan mengatakan bahwa Sulaiman telah berjanji tak akan meninggalkan Alia sendirian, dan Sulaiman pun memutuskan untuk membawa Alia pergi bersamanya di Turki tentunya. Bırakma. Bırakmayacağım. Buradan beraber gideceğiz. Gel bakalım. Dan karena keputusan Sulaiman untuk membawa Alia, tentunya untuk meloloskan diri dari pelabuhan, Sulaiman nekat mengisi Alia di dalam koper yang besar. Tapi itu adalah kesepakatan mereka berdua, dikarenakan Sulaiman begitu sayang dengan Alia dan begitu juga dengan Alia yang tak mau pisah dengan Sulaiman. Lalu ketika tiba di pelabuhan, koper itu tentunya menjadi perhatian khusus. Namun Sulaiman berhasil lolos dengan mengatakan bahwa isi koper itu adalah hadiah souvenir ketika ia berlibur di Jepang, dan ia akan bawa hadiah tersebut untuk dibawa pulang ke Turki. Lalu ketika lolos dari pemeriksaan di pelabuhan, si kontol ini malah memanggil Sulaiman hingga menimbulkan sebuah kecurigaan tentang isi koper itu, hingga akhirnya Alia pun tak bisa ikut dengan Sulaiman karena koper itu diambil dan diperiksa oleh para petugas yang berada di sana. Emang si kontol ini emang gak tahu rasa sayang anak ke bapak tuh kayak apa, emang kontol aja gitu. Süleyman, Kız nerede? açın valizi. Dan karena ketahuan, teman Sulaiman marah kepada Sulaiman dan akhirnya memberikan sebuah pesan bijak, jika perang selesai maka Sulaiman bisa ke Korea Selatan untuk melihat Alia. Namun Sulaiman tak begitu yakin jika Alia akan tetap selamat di masa perang yang saat ini sedang berlangsung. Namun lagi-lagi teman Sulaiman berusaha meyakinkan Sulaiman hingga Sulaiman pun percaya dan yakin untuk meninggalkan Alia. Dan saat mereka berdua ingin berpisah, Alia terus menangis. Namun Sulaiman menyuruh Alia untuk jangan menangis karena Sulaiman akan kembali lagi. Dan bukan hanya sebuah kata-kata bullshit yang dikeluarkan dari mulut Sulaiman, melainkan ia meyakinkan kepada Alia bahwa ia berjanji dan ia akan kembali untuk mencari Alia tentunya. Geleceğim. Dan dengan berat hati Sulaiman pun berjalan menuju ke arah kapal tanpa melihat ke arah Alia dengan wajah sedih. Tentunya emang kontol aja nih temennya tuh, yang orang mau cabut udah lolos dari pemeriksaan di pelabuhan malah dipanggil, kan anjing ya. Singkat cerita, saat dalam perjalanan beberapa bulan di laut, kini tiba saatnya Sulaiman tiba di Turki, di mana di sana ia dijemput oleh rekannya, yang dimana kepulangannya membawa kesedihan di hatinya 2 kali lipat, yang mana kekasihnya Naura telah menikah dengan pria lain karena tak yakin dengan Sulaiman dan harus menunggu kapan Sulaiman balik ke Turki dan menikahinya. Lalu dengan hati yang hancur berantakan, Sulaiman pun langsung memacu laju sepedanya pergi ke sebuah tempat pengiriman untuk kemudian ia mengirimkan uang kepada orang tuanya, lalu menulis surat kepada orang tuanya yang berisi ia menyuruh ayahnya untuk memilih gadis yang akan ia nikahi, tentunya dengan pilihan ayahnya. Maraş'a geliyorum. Uygun gördüğünüz bir kızla evlenmek ve derhal buralardan gitmek istiyorum. Singkat cerita, Istanbul 5 bulan kemudian, dimana kini Sulaiman telah menikah. Namun karena cintanya dipilih oleh ayahnya, tentunya Sulaiman membutuhkan waktu untuk adaptasi dengan hal itu.
Yang mana ketika sarapan Sulaiman enggan untuk sarapan dan langsung pergi bekerja. Namun sebelum pergi ke kantornya, Sulaiman selalu mampir ke kantor kedutaan Korea Selatan untuk mencari tahu informasi tentang Alia, anak angkatnya. Hingga karena kelakuan Sulaiman tiap hari seperti itu, Nimet istrinya pun mengajak Sulaiman untuk sarapan dan bercerita tentang Alia, di mana Sulaiman menceritakan semuanya untuk kemudian Nimet sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh suaminya yaitu Sulaiman. Anlayacağım. Ben bu kıza söz verdim Nimet. Bak, ben bu kız için yaptıklarınla hep gurur duydum Süleyman. Dan setelah mendengar seluruh cerita dari Sulaiman tentang Alia, Nimet pun menyuruh Sulaiman untuk fokus kepada pekerjaannya dan tinggalkan masalah Alia, biarkan Nimet istrinya yang mengurus semua itu. Kemudian kegigihan serta kesungguhan Nimet yang selalu mencari tahu informasi tentang Alia dengan data-data yang diceritakan oleh Sulaiman tentunya membuat Sulaiman kagum kepada kontribusi Nimet selama ini. Namun ketika beberapa minggu saat bertemu dengan ketua kedutaan Korea Selatan, beliau bilang bahwa wanita yang bernama Alia susah dicari dikarenakan sudah lama sekali dan bahkan perang masih berlanjut sehingga sulit untuk menemukan gadis yang bernama Alia, dan tentunya untuk menemukan orang di dalam kondisi yang perang membutuhkan waktu yang sangat lambat tentunya. Mendengar hal itu saat malam tiba dan ketika diranjang, Sulaiman pun mengeluh dan takut Alia telah melupakannya. Yang dimana Nimet berusaha meyakinkan Sulaiman bahwa tak mungkin anak perempuan melupakan ayahnya begitu saja. Dan karena hal itu Sulaiman membuat keputusan jika perang selesai ia akan pergi mencari Alia di Korea Selatan suatu hari nanti. Süleyman! Süleyman! Singkat cerita 47 tahun kemudian, di mana terjadi gempa bumi di Turki dengan guncangan yang sangat kuat hingga banyaknya bangunan yang runtuh. Lalu karena gempa yang begitu kuat, pemerintahan Turki menyuruh warga untuk tak masuk ke dalam rumah, di mana di sini berbeda dengan Sulaiman yang sudah tua, ia malah masuk ke rumahnya untuk mengamankan foto-fotonya dengan Alia. Di mana ketika Nimet menyusul Sulaiman dan melihat Sulaiman sedang membuka arsip fotonya dengan Alia, Sulaiman pun bilang kepada Nimet bahwa Alia juga adalah anaknya. Untuk kemudian karena rasa rindu Sulaiman begitu besar kepada Alia dan rasa khawatir kepada Alia yang begitu besar juga, ia bilang kepada Nimet bahwa ia tak akan mati sebelum ia bertemu dengan Alia nantinya. Endişelendi çocuklar. O da benim çocuğum. Artık sözümü tutmadan ölmek istemiyorum. Lalu dengan tubuh tuanya, hari-hari Sulaiman menghabiskan waktunya hanya dengan menonton TV channel Korea hanya untuk mencari tahu tentang Alia, apakah Alia masih hidup atau sudah mati. Dimana setiap hari ia melakukan aktivitasnya dengan menonton TV yang sangat monoton hingga ia berhalusinasi tentang Alia yang datang kepadanya. Papa, ben geldim Papa. Süleyman! Nimet memberitahu kabar baik kepada Sulaiman, di mana wartawan dari Korea Selatan yang ingin membantu mereka untuk mencari Alia. Di mana faktanya ketika mereka bertemu dengan para relawan tersebut, bukan hanya wartawan yang ingin membuat sebuah berita tentang perang 60 tahun lalu, tapi secara bersamaan mereka juga ingin menceritakan dalam sebuah film kisah Sulaiman dan Alia yang memberikan sebuah perspektif baru untuk sejarah tentang perang Korea Selatan. Di mana tentunya jika Sulaiman bersedia untuk menceritakan semua kisahnya dengan Alia, maka sangat membantu para wartawan untuk melakukan investigasi di Korea Selatan nantinya. Dan untuk langkah pertama untuk menggali semua informasi tentang Alia itu siapa, maka para relawan wartawan ingin melihat arsip foto Alia dan Sulaiman. Untuk kemudian setelah melihat semua foto yang diberikan oleh Sulaiman kepada relawan wartawan, mereka pun langsung membagikan semua foto visual yang diberikan kepada mereka dan digabungkan dengan sebuah narasi, bahkan mencari seluruh arsip peninggalan perang Korea Selatan di museum yang berada di Korea Selatan untuk mensinkronkan dengan semua data dari Sulaiman. Classmates after all. I saw that. Here's the interesting list. 주영아. 팀장님, 리스트에서 놀라실 만한 이름들을 찾았습니다. Lalu setelah semua data dikumpulkan oleh relawan, mereka pun kembali menemui Sulaiman dengan membawa video dokumentasi siswa sekolah Ankara, di mana sekolah itu adalah tempat sekolahnya Alia.
Lalu saat Sulaiman melihat video itu, Sulaiman sempat senang melihat hal itu, namun ketika ia merasa bahwa dalam video itu tak menunjukkan sosok Alia, Sulaiman pun sedih. Yang dimana Sulaiman makin parah ketika relawan mengatakan mereka akan mencari tahu keberadaan Alia bahkan jika Alia sudah mati, dan tentunya hal itu membuat Sulaiman makin bersedih-sedih lagi. Süleyman amca bu daha bir başlangıç. Onu tanıyan birilerine mutlaka ulaşacağız. Yani hayatta olmasa bile mutlaka... Dan karena kedatangan relawan itu membuat Sulaiman sedih dengan hasil investigasi mereka, anak Sulaiman menyuruh relawan untuk menghentikan pencarian ini karena ayahnya rentan terhadap kumatnya jantungnya yang sudah sangat lemah. Dimana faktanya ketika anak Sulaiman menutup pintu dan masuk, ia justru dimarahi oleh Sulaiman untuk kemudian Sulaiman bilang kepada anak perempuannya bahwa ia tak akan mati sebelum ia menemukan Alia dan melihat Alia tentunya. Kemudian ketika dalam perjalanan balik, relawan wanita ditelepon oleh temannya yang berada di Korea Selatan, di mana temannya menemukan Alia berdasarkan informasi dari teman-teman Alia yang bertemu 20 tahun lalu, yang dimana Alia telah berganti nama menjadi Kim Eun-ja, dan hal itu diperkuat dengan cerita yang sama persis dari Sulaiman yang Sulaiman berikan kepada wartawan Korea. Namun karena tak bisa memberitahu Sulaiman sebelum memastikan wanita itu adalah benar-benar Alia, untuk kemudian para relawan wartawan meyakinkan data tersebut dengan cerita Sulaiman dan dilampirkan dengan foto-foto Alia yang sudah menua tentunya. Dan untuk mendapatkan info yang lebih konkret dan untuk memperkuat segala isi berita yang ada di dalam investigasi ini, maka para relawan wartawan langsung datang ke tempat tinggal Alia saat ini. Setelah itu ketika mereka masuk ke dalam kediaman Alia dan menunjukkan foto Alia dan Sulaiman 60 tahun lalu, Alia langsung menangis dan mengatakan bahwa ini adalah ayahnya serta mengatakan ia tak bisa melupakan ayahnya walaupun hanyalah ayah angkat. Singkat cerita, April 2010, untuk kemudian Sulaiman pun diberangkatkan ke Korea Selatan, yang dimana nampak perubahan drastis dari kota tersebut. Namun hal itu tak membuat rasa rindunya kepada Alia menjadi berkurang porsinya. Dan singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua akan dipertemukan di sebuah taman Angkara Park yang direncanakan oleh para relawan wartawan. Dimana ketika Sulaiman sudah berada di lokasi tersebut dan dari kejauhan Sulaiman yang melihat Alia yang sudah menua, Sulaiman pun langsung mengenalnya. Bahkan Alia juga mengenal sosok Sulaiman walaupun sudah 60 tahun mereka berdua tak bertemu. Bangsa di sini sedih banget, bos. Pertemuan singkat itu tentunya membawa dinamika iklim sungai mengalir deras hingga saya pun terbawa suasana tersebut ketika menonton film ini. Dan film ini ditutup dengan klip asli mereka berdua saat mereka bertemu sama persis dengan apa yang berada di film tadi. Dan film pun selesai. Oke guys, no comment lah buat film yang kayak gini. Apalagi diangkat dari kisah nyata, tentunya membawa sebuah nuansa berbeda dari genre film lainnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, perang bukanlah jalan keluar yang tepat untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Nagato pernah berkata, perang akan melahirkan kesedihan, kesedihan akan melahirkan kebencian, kebencian akan melahirkan dendam, dendam akan melahirkan perang. Jadi kalau ada jalan lain, tolong jangan berperang guys. Sekian dari gue Chanku, mohon untuk undur diri jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan atau cara penyampaian gue yang cukup rumit untuk ditafsirkan dengan apa yang ada di kepala kalian, mohon dimaafkan. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di next video and I love you guys. See you next time guys.